Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada shalom jemaat Tuhan di tempat hari ini, amin. Berapa semangat, ada shalom. Haleluya. Dan Tuhan saya, kita sudah masuk di bulan Oktober, bulan yang melalui penuh ini. Peruntungan Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kita, amin. Saya percaya yang datang pada hari ini yang penuh dengan diberkati dan mengasihi Tuhan, amin. Mari saya mengajak kita untuk semua kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Ibu atas penurunan Engkau yang sungguh luar biasa bagi setiap hidup kami di tempat ini. Inilah Tuhan tanpa mempercayai siapa bukan harapan. Kami merindui Engkau pelan berwujud Tuhan ini. Merindukan kuasa mujizat untuk hari. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar jemaat kita akan kembali tidak sama lagi Tuhan Yesus. Berangkatlah mereka, penuhilah mereka. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi. Engkau benar-benar pada awal pertengahan hingga akhir. Hanya Roh Kudus penuh tempat ini. Roh yang bukan berasal daripada Engkau, kami keluar dari dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah di tempat ini, ingin mengaku kuasa
Tuhan hari ini. Kami siap dengan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama Jemaat yang siap katakan amin. 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 Dan shalom sekali lagi masih bersemangat di hari ini. Amin. Amin. Haleluya.
kasih Allah. Terima kasih atas semua Engkau di dalam hari ini Yesus. Haleluya. Inilah namamu. Inilah penyembahan kami. Inilah penyembahan kami berupa dupa yang harum di hadapan. Biar penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Tanpa kami bukan siapa-siapa ini. Mulai persiapkan hati kita, persiapkan kita untuk mendengarkan Islam. Sama-sama kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, dosaku.
menyembah. Karena kami teringat ada segala sesuatu yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah membayar kami dengan harga yang mahal, harganya sudah lunas, dan kami sekarang adalah milik-Mu. Haleluya. Engkau yang melayarkan kami untuk mengangkat tangan, memuji menyembah-Mu. Engkau yang membawa kami dalam hadirat-Mu. Engkau yang membawa kami dalam ruang Maha Kudus. Dan kami menikmati hadirat-Mu dalam lepasan, dalam buktisan, ada campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena Engkau ada di tengah kami pada saat ini juga. Haleluya. Jamah hati kami lembut, bawa hati kami untuk berpusat hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Oh, ada yang dasar dan mulia, layak Engkau ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu. Shalom saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia memberikan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan mau kita memenangkan jiwa-jiwa, tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan untuk meraih jiwa dari api neraka dan memindahkannya pada jalan sorga. Yaitu kita harus melakukan doa peperangan rohani untuk penuaian. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, kita harus berdoa mematahkan kuasa iblis yang membutakan mata rohani banyak orang sehingga tidak bisa melihat terang keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Dan walaupun kita melakukan dengan perjuangan, ketika kita berdoa, kuasa ilahi akan bekerja, menggemburkan tanah hati, dan membuat orang terbuka kepada Injil. Ada ungkapan berkata, darah martir adalah benih gereja. Tapi air mata pendoa, syafaat, harus dicurahkan pada benih itu, sehingga benihnya menjadi bertumbuh. Saya mendengar tahun 1834, ada 2 orang misionaris dari Amerika Serikat bernama Manson dan Lyman yang pergi ke Tanah Batak untuk memberitakan Injil di sana. Tapi mereka ditolak, bahkan mereka dibunuh dan dimakan oleh orang Batak. Mengerikan sekali, saudara. Tetapi orang-orang kemudian berdoa supaya Tuhan melawat daerah orang-orang Batak di Sumatera ini dengan kuasa kebangunan rohani. Dan tahukah saudara, di tahun yang sama, 1834, ketika 2 misionaris dari Amerika ini dibunuh, di tahun itu juga di Jerman lahir seorang anak yang bernama Nommensen. Dan di kemudian hari, Nommensen lah yang pergi ke Tanah Batak dan memberitakan Injil di sana. Dan kalau hari ini ada jutaan orang Batak percaya kepada Yesus, itu karena doa peperangan rohani dan juga darah martir. Itu menjadi awal dari tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Ayo kita tetap menabur benih Injil dan jangan lupa berdoa syafaat supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan semua, hamba Tuhan yang menyampaikan pesan penggembalaan buat kita hari ini, dialah Ketua Umum kita Gereja Bethel di Indonesia. Ya. Terus doakan ya sebagai Ketua Umum kita untuk sesi yang baru ini. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1
sehingga ayat yang ke-7. Mari kita berdiri semua, ya. Kita berdiri semua. Saya akan membaca ayat pertama, kalian akan membaca ayat kedua. Begitulah kita akan bertaruh sautan, berganti-gantian. Dan ayat ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jemaat Tuhan. Kami tidak merasa puas karena kami melayani firman Allah untuk melayani janda. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bersama firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Silakan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan yang baru ini kita akan bicara mengenai misi dan pelayanan Kristus. Misi dan pelayanan Kristus itu juga adalah misi dan pelayanan kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayannya, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya yang Tuhan tempatkan di dalam dunia. Jadi bicara mengenai tema keseluruhan, ya, tahun ini kita mau bangkit dan kita mau menjadi pemenang, maka kita jangan lupa yang Tuhan mau dari kita adalah supaya kita dapat bekerja sama, supaya kita akan bekerja sebagai satu pasukan. Semua katakan satu pasukan, ya. Sebab Yesus menunjukkan teladan yang sangat baik. Dia berada di dalam dunia ini, dia ada 12 muridnya. Di luar daripada 12 muridnya itu ada lagi, ya, murid-murid yang lain. Dan apabila Yesus naik ke surga, diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, mereka juga menguruskan seluruh, ya, perkembangan jemaat pada masa itu yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, hari ini kita bicara mengenai bagaimana jemaat yang pertama itu menguruskan soal-soal yang remeh, soal-soal yang boleh menyebabkan perpecahan dalam gereja pada masa ini. Sebab ada sungutan-sungutan daripada beberapa orang, dan kemudian rasul-rasul itu mengambil tanggung jawab dan mengambil keputusan yang sangat cepat dan sangat tepat, sehingga perkara-perkara yang remeh dan boleh memecahkan perpecahan itu ditangani dengan sangat-sangat mudah, ya, dan dengan sangat-sangat cepat. Nah, ini yang kita bicara mengenai rahasia itu, ya. Jadi kita bicara mengenai rahasia, kita baca firman Tuhan tadi, ya, di sebalik pertumbuhan gereja itu, di sebalik pertumbuhan jemaat Tuhan pada masa itu, maka kita harus belajar apakah Injil di sebaliknya, apakah kuasa di sebalik pertumbuhan itu. Sedangkan dalam pertumbuhan jemaat memang ada masalah-masalahnya. Ya, kita lihat masalah satu persatu, tapi masalah itu tidak akan menghambat ataupun menghalang pertumbuhan jemaat itu.
Bila pemimpin-pemimpin, bila gereja menangani masalah itu dengan sangat cepat dan sangat tepat, maka ada solusi untuk masalah itu, maka mereka terus bergerak dan mereka tidak ada halangan lagi untuk pertambahan jemaat pada zaman itu. Nah, saudara, ini yang kita perlu pelajari sebagai gereja DCM di Giri ini juga, supaya hambatan-hambatan, sumbutan-sumbutan, ya, perkara-perkara yang kecil sebenarnya dia boleh menjadi api dalam sekam dan akhirnya dia boleh memecah belahkan jemaat. Nah, suatu ketika saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Abraham dan Lot, ya, mereka mempunyai hamba-hamba, mereka mempunyai domba, kambing, mereka mempunyai ternakan yang banyak, yang sedang menuju ke tanah Kanaan. Dan kemudiannya sekarang Abraham dan Lot mempunyai kekayaan yang begitu banyak itu, dan akhirnya apa yang berlaku? Hamba-hambanya bergaduh, berkelahi antara satu sama lain. Dan kemudian apabila itu berlaku, tidak cukup tempat untuk mereka tinggal. Jadi Abraham menggunakan kebijaksanaannya mengatakan pada Lot, kita ini bersaudara, jadi tidak patut kita terus berkelahi seperti ini. Jadi carilah cara bagaimana untuk selesaikannya. Maka dimintalah Lot untuk memilih di mana dia harus tinggal. Dan apa yang Lot lakukan? Dia lihat indahnya di tepi sungai Yordan itu, maka dia terus tinggal di situ. Dan kemudian Abraham dia terus pergi ke satu tempat namanya tanah Kanaan. Di sana dia berkemah. Setelah dia berpisah dengan Lot, barulah Tuhan menyatakan satu wawasan yang baru, yang kelihatan dilihat seluruh kawasan negeri yang telah Tuhan sediakan buat dia. Dia katakan dari sana ke sana, dari ke sana ke sana, ya kamu akan berduduk di negeri. Bermana saudara? Lot tinggal di satu tempat yang dia suka, yang dirasakan baik untuk dia, dan kemudian Abraham meneruskan perjalanannya seperti yang Tuhan panggil dia, duduk di tanah Kanaan dan memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Saudara, penyelesaiannya ada solusi antara perkelahian antara hamba-hamba Lot dan juga Abraham. Tetapi ya, dalam solusi itu adanya perpisahan, adanya perpecahan. Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini ada solusi, tetapi tidak ada perpecahan. Apa itu? Aplikasinya ialah ada solusi, jangan nanti kita berpecah jadi dua gereja, sama seperti Abraham dan Lot. Ya. Tetapi kalau kita buka satu gereja baru, menanam lagi gereja di bawah pengebalaan kita, di bawah pemutusan kita, itu tidak jadi masalah. Tapi berpecah oleh karena suatu hal yang kita tidak kawal dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sama seperti yang Rasul-Rasul lakukan, maka dia akan membawa perpecahan sama seperti yang Lot dan juga Abraham lakukan. Nah, kita belajar saudaraku dari ayat firman Tuhan ini, ya. Dalam Kisah Para Rasul tadi, ya, dicatat bagaimana jemaat berkembang dengan pesat, ya, karena ada satu rahasia di situ, ada satu sistem yang memudahkan untuk penuaian jiwa berlaku, ya. Jadi bagaimana sistem yang memudahkan penuaian jiwa ini dicatat dalam firman Tuhan dalam pasal 6 ini. Ya. Kita lihat ayat 1 dulu. Ayat 1 ini berbicara mengenai pertumbuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, ya, ketika jumlah murid makin bertambah, ketika jemaat itu sedang berkembang, baik secara kualitasnya, baik secara jumlahnya, timbul sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembahagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya. Biasanya dalam pertumbuhan jemaat saudara, ya, kalau kapasitas pemimpin-pemimpin, kapasitas pelayan-pelayan itu, kapasitas jemaat itu, gereja itu strukturnya tidak diperkembangkan, tidak diperluaskan, maka fokus kita akan hilang. Maka timbul rumputan-rumputan, sumputan-sumputan, merasakan bahwa di kalangan jemaat itu ada yang merasa terabai.
Kalau bahasa iman terapai itu lain kan? Terapai. Rasa disisihkan, rasa kurang diperhatikan. Nah, yang bukan terapai Pak itu skill tuh, itu apa namanya itu? Perisai, bukan perisai. Ya, bukan perisai. Ya, rasa terapai, rasa disisihkan, rasa kurang diperhatikan. Ya. Memang betul, ya, sebab kadang-kadang fokus kita lebih kepada fokus yang lain, ya. Jadi fokus pada kebajikan jemaat itu boleh jadi kurang, ya. Nah, masalah boleh timbul sebab jemaat Tuhan bertumbuh dengan cepat. Nah, ini kita kena paham dulu. Jadi bagaimana mengatasi masalah seperti itu? Nah, bagaimana masalah seperti itu boleh diatasi, ya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, firman Tuhan berbicara mengenai mengatur tugas pelayanan dengan baik. Ya. Rasul-rasul ya mengambil kesempatan itu, memanggil supaya ada rapat, ada mesyuarat, ya, dan kemudian memutuskan apa yang sepatutnya dibuat. Ya. Dan di ayat kedua firman Tuhan berbicara seperti ini. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya. Jadi apa yang dilakukan dalam bahagian ini, saudara? Ya, kita baca dulu. Masalah selalu mewarnai perjalanan mereka. Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang tidak memiliki masalah, melainkan yang menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat. Gereja BCM di Kiri ini bertumbuh, memang banyak masalahnya, tapi cara untuk menyelesaikan masalah itu yang penting. Dan ini yang kita harus sentiasa doakan supaya kita boleh ada hikmat bijaksana untuk mengatasi masalah. Nah, kalau ayat 1, 2, dan 4 ini berbicara mengenai masalah yang berlaku, ada cadangan solusinya, dan kemudian solusi itu diambil, maka perkembangan gereja diteruskan. Jadi masalah itu tidak akan menghalang pertumbuhan gereja. Haleluya, amin. Amin. Ya. Jadi ketika murid makin bertambah itu pertumbuhan, puji Tuhan. Tapi di celah-celah itu timbul sumur-sumur sebab diabaikan. Ya, ada masalah di situ. Dan kemudian ke-12 rasul memanggil semua murid untuk berkumpul. Tujuannya apa? Untuk mencari solusi. Dan kemudian cari pelayan meja yang tepat. Ya, itu solusinya. Dan kemudian yang berikutnya, rasul-rasul fokus pada doa dan pelayanan firman. Itu solusi. Jadi bagaimana pertumbuhan itu diteruskan di sana, saudara? Ada rahasia di sebalik semuanya itu, ya. Rahasianya ada sistem yang digunakan untuk memudahkan penuaian jiwa-jiwa yang terjadi. Sistemnya, saudara, pertama mengatur tugas pelayanan dengan baik. Ya. Boleh jadi pastor tak boleh lakukan semuanya. Boleh jadi pimpinan gereja tak boleh lakukan semuanya. Jadi gereja Tuhan diberikan cabaran, jemaat Tuhan diberikan ruang dan juga peluang untuk menawarkan diri, menyerahkan diri mereka untuk siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan kemudian apabila siap menjadi pelayan Tuhan, maka mereka didoakan, maka mereka diutus untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Ini yang dilakukan oleh rasul-rasul, ya. Kita lihat satu persatu, ya. Nah, kenapa berlaku ya sumutan tadi, ya, supaya kita melihat dengan lebih dalam, ya. Poinnya sudah ada tadi, tapi lihat dengan lebih dalamnya. Ada perasaan diri hati sebab rasa tidak adil diperlakukan, ya. Dan kemudian hal itu boleh saja mengancam dan membuka peluang untuk melakukan perpecahan. Tapi Rasul tadi dia dengan cepat mengatasi masalah ini, dan caranya ialah untuk mendapatkan orang yang tepat, orang yang terbaik untuk melakukan
tugas-tugas. Jadi pelayanan meja, ya, pelayanan meja dalam terjemahan lain mengatakan seperti ini, ya, sebab pada masa itu jemaat mula-mula percaya mereka harus sama-sama memiliki sesuatu. Apa yang mereka punya akan menjadi milik bersama. Kemudian mereka saling menyokong, saling memenuhi keperluan orang-orang yang terbiar, orang terpinggir, orang yang tidak mempunyai cukup makanan di kalangan jemaat Tuhan. Dan ada yang kaya di antara mereka, ada yang rela untuk memberi, mereka berikan, ya, apa yang sepatutnya. Dan kemudian mereka yang kurang dari segi keperluan tadi itu akan dibagi-bagi. Khususnya dalam case seperti ini adalah orang-orang janda, ya, yang tidak punya suami, yang tidak punya kerja, tapi mereka ini sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mereka diberikan pembagian untuk keperluan harian mereka. Jadi ada orang Yunani ini, mereka juga adalah orang Israel sebenarnya, tapi berbahasa Yunani. Ada juga orang Israel berbahasa Ibrani, ya. Jadi mulai di kalangan mereka itu ada rasa iri hati. Seolah-olah orang Israel, orang Yahudi yang berbahasa Ibrani ini tadi, yang mereka seolahnya diperlakukan dengan lebih baik daripada yang berbahasa Yunani. Yang biasanya berbahasa Yunani ini adalah yang di luar daripada Yerusalem. Nah, bila itu berlaku, cepat-cepat mereka mengatasi masalahnya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengatur pelayanan dengan baik. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, mereka pemimpin-pemimpin masa itu mereka harus menetapkan, ya, orang yang tepat, orang yang baik, orang yang dipenuhi roh di kalangan mereka. Tetapi cara rasul-rasul ini luar biasa, ya. Kita perhatikan ayat firman Tuhan. Dia panggil mereka kumpul, kemudian dia beri usul, dan kemudian jemaat akan mengusulkan, ya. Jemaat akan mengusulkan siapa orang yang baik di antara mereka, yang layak di antara mereka, yang mereka lihat yang memenuhi syarat-syarat itu, ya. Kita lihat ayat 3, ya. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Itu syarat yang pertama, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, ya. Carilah di kalangan jemaat Tuhan itu, mereka sendiri yang usulkan, dan kemudian akhirnya siapa yang usulkan itu, maka rasul-rasul itu mengangkat mereka untuk tugas itu, ya, untuk tugas itu. Artinya tugas melayani meja, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan dalam jemaat Tuhan. Dan ternyata, saudara, di ayat berikutnya usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, kemudian Filipus, Prokorus, ya, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, ya. Mereka ini yang Tuhan sudah pilih. Melalui apa, saudara? Melalui usul jemaat itu sendiri. Dan kemudian rasul-rasul mengangkat mereka untuk bertugas melayani meja, ya. Itu yang dikatakan bertugas melayani meja, bertugas menjaga kebajikan balu-balu, janda-janda, orang-orang yang memerlukan dalam jemaat Tuhan pada masa itu. Supaya, saudara, supaya rasul-rasul tidak perlu lagi bersusah payah untuk menjalankan tugas itu. Supaya rasul-rasul akan memfokuskan kepada tugas hakiki rasul-rasul, yaitu firman dan juga doa, ya. Kita lihat ini dalam jemaat Tuhan, saudara, ya. Kita memilih orang yang tepat untuk tugas-tugas itu berarti kalau dipilih dengan syarat bukan hanya sekadar ada kerinduan untuk pelayanan saja, tetapi ya harus disertai dengan kecekapan rohani, ya, yang sesuai, yang memadai. Pelayanan juga bukan hanya sekadar soal skill, melainkan juga untuk menekankan karakter
sebagai orang yang matang, sebagai orang yang dewasa, yang penuh dengan roh. Ya, ini penting. Itu sebabnya ditekankan pada masa itu, saudara, supaya mereka yang dipilih itu adalah orang yang dewasa rohaninya, penuh dengan roh, ya, iman, dan juga terkenal baik. Ya. Ini adalah orang-orang yang tepat. Nah, dalam situasi kita sebagai jemaat Tuhan BCM ini, tidak semua kita akan mempunyai ataupun mencapai syarat seperti itu. Tapi sebagai satu gereja yang sedang bertumbuh, kita harus bijak untuk melihat apa panggilan kita, mana yang kita ada skill untuk lakukan, mana yang kita ada kerinduan untuk lakukan. Dan selebihnya kita harus setia dan siap sedia untuk dilatih dan menjalankan tugas kita sesuai dengan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Ya. Jadi ada standar yang Tuhan letakkan buat kita. Standarnya ialah supaya kita sungguh-sungguh sudah mulai dewasa dalam hidup kita, siap menawarkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, apabila rasul-rasul sudah menerima nama orang yang siap untuk melayani, maka apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Mereka tumpangkan tangan atas mereka, mereka berdoa untuk mereka, ya, dan mereka itu siap untuk diutus ataupun ditugaskan untuk pelayanan itu. Ada 7 orang yang diangkat untuk pelayanan kebajikan, pelayanan melayani meja. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya. Siapa yang diletakkan tangan atas mereka? Mereka yang sudah diusulkan oleh jemaat. Mereka yang jemaat lihat sebagai orang yang terkenal baik, yang penuh dengan roh, tapi yang dewasa secara rohani. Ya. Orang seperti ini, saudara, dia bukan terlibat dengan pelayanan doa dan firman seperti yang Rasul lakukan, tapi membantu dari segi pelayanan kebajikan. Nah, saudara, dalam pertumbuhan gereja kita BCM, kita harus mengenal situasi ini. Ada bagian yang melakukan pekerjaan secara sepenuh masa, yang akan melawat jemaat, ataupun yang akan mengunjung orang-orang tertentu yang memerlukan bantuan pertolongan. Mereka pergi doakan mereka. Itu salah satu cara untuk kita bersaksi dan menginjil. Dan kemudian bila mereka sudah bertumbuh kembali dalam ibadah kita ataupun dalam jemaat kita, mendaftarkan diri sebagai anggota gereja kita, maka adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan untuk memperhatikan keperluan setiap orang, setiap lokal di antara kita. Ya, ini yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya akhirnya tidak seorang pun merasa bahwa dia terabai, dia merasa tersisih sebagai jemaat Tuhan. Lebih-lebih lagi, saudara, kita sebagai anggota gereja BCM Diri ini, kita harus sentiasa merasakan bahwa kita ini dalam satu keluarga yang besar. Ya. Jangan nanti sama seperti orang Israel tadi yang menjadi jemaat Tuhan ini, ya, ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Yunani. Mereka rasa mereka dipinggirkan, mereka rasa ada segolongan itu diutamakan. Ya. Kita sebagai satu jemaat Tuhan, satu keluarga, kita harus merasakan bahwa kita ini sungguh indah di hadapan Tuhan. Setiap kita dilayani dengan baik, dan itu memerlukan manpower, ya, manpower, tenaga kerja, tugas pelayanan yang ada dalam gereja kita. Ya, kita melihat kekurangan itu dari pimpinan kita, membawa kita untuk perhatikan hal-hal sedemikian. Ya, nah, ini langkah kita ke depan, dan kita terus melakukan ini dalam pelayanan kita di BCM. Nah, yang dilakukan oleh para rasul, ya, adalah berdoa dan menumpangkan tangan pada pelayan yang baru ini, ya, dengan kuasa dan pengurapan yang diimplementasikan kepada 7 orang tersebut, maka mereka boleh melakukan pekerjaan mereka. Ya. Jadi bergerak sebagai satu pasukan
Rasul-rasul memainkan tugas dan pelayanan mereka dalam doa dan firman. Mereka berdoa syafaat, mereka juga mengunjung orang, mereka juga mendoakan jemaat, dan pada masa saat itu mereka juga memberitakan firman. Itu bagian rasul-rasul, pimpinan-pimpinan dalam gereja. Dan bagian kebajikan lagi, bagian kalau kita aplikasikan pada hari ini, bagian transport lagi, bagian apa lagi, publicity lagi, bagian bermacam-macam bagian lagi ya, dalam pertumbuhan sesuatu gereja. Ya. Jadi bila kita dengar firman Tuhan ini, mari kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, mana bagian saya? Ya. Mana bagian saya yang Tuhan mau saya lakukan? Ya. Bagian kebajikan itu, bagian transport itu, bagian publicity itu, bagian apapun yang Tuhan ya tetapkan buat kita, bagian itu kita lakukan dengan setia, dengan penumpangan hamba-hamba Tuhan untuk kita bergerak ke depan. Ya. Dan di akhir semuanya itu, saudara, ya, di akhir semuanya itu di ayat 7. Ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Ada masalah dalam jemaat, sebab apa? Sebab kurang diperhatikan, itu masalahnya. Kemudian diselesaikan dengan menambah pelayan-pelayan Tuhan. Dan kemudian mereka fokus membuat pelayanan masing-masing. Ya, rasul-rasul fokus pada pelayanan doa dan firman. Ya, 7 orang yang baru saja diangkat sebagai pelayan ini fokus pada kebajikan. Ya, dan sungguh-sungguh percaya ada lagi hal-hal yang lain mereka fokus dan masing-masing, tapi bergerak sebagai satu pasukan. Dan hasilnya, saudara, di ayat 7 ini, ya, sebab kerinduan Tuhan tercapai melalui ayat 7 ini. Firman Allah makin tersebar. Inilah jemaat agung, inilah Great Commission kita. Inilah amanat agung, bukan jemaat agung. Inilah amanat agung untuk kita, bahwa kita harus memberitakan Injil, memuridkan bangsa, firman Allah itu tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Ya. Jadi peringatkan mengenai jumlah murid. Jumlah murid yang bertambah, saudara. Bukan sekadar jumlah visitors, bukan sekadar jumlah pelawat yang bertambah, bukan sekadar jumlah anggota yang lihat-lihat yang bertambah. Tidak. Jumlah murid, ya. Pesan firman Tuhan asalnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi mereka itu siap dimuridkan. Jumlah murid yang siap dilatih, siap dimuridkan itu yang bertambah. Dan juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Imam-imam itu, saudara, dari agama Yahudi pada masa itu yang sebelum itu menolak Yesus sebagai Mesias, yang menolak ajaran jalan yang benar dari Kristus. Dan akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah jalan keselamatan dan hidup. Nah, mereka itulah yang percaya. Saudara, kita di gereja BCM Miri ini kita terus berdoa dan bergerak sebagai satu pasukan. Haleluya, amin. Ya, jalannya tugas kita masing-masing, kita saling mendoakan, kita bergerak. Jadi kita sudah ditempatkan di Bandara yang Miri ini, di Bandar bahagian Miri ini, untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini, untuk memuridkan bangsa di tempat ini, dan untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat. Saudara, bulan lalu kita berada di Kucing, ya, tidak kebetulan di Kucing kita ada rapat sedikit dengan Pastor Daniel dan beberapa pastor yang lain. Dan kita di CMBR ini sekarang ini ditugaskan untuk menjaga kawasan utara. Oh, luar biasa, besar tugas kita, ya, menjaga kawasan utara. Kawasan utara itu ialah bahagian Miri ini, bahagian Limbang juga, termasuk Lawas, Pak. Ya. Jadi
kawasan Loding yang kita akan kunjungi malam ini dan esok itu di bawah kita, ya. Batu Niah di bawah kita, Limpang di bawah kita, Begedo di bawah kita, ya. Sebutlah yang mana kawasan di utara ini di bawah kita. Jadi bangkitkan iman kita. Bila Tuhan sudah percayakan tugas ini untuk kita boleh lakukannya dengan pertolongan Tuhan sebagai satu pasukan. Haleluya, amin. Ya. Ada bagian orang yang boleh melakukan lawatan secara khusus kepada mereka, ada yang boleh ke hospital, ada yang jaga kebajikan, dan semua ini kita akan atur kemudian, ya. Karena sesuai dengan firman Tuhan ini yang membuka wawasan kita harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekadar kita sekarang ini mendengar firman, kita syok dengan firman Tuhan, kita mengucap syukur. Tidak, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus melakukan firman itu. Sesuai dengan firman yang kita dengar hari ini, kita harus mulai lakukannya. Ya, pembagian tugas kita dalam gereja pun kita harus mulai lakukan. Dan kemudian lawatan misi kita pun harus kita mulai lakukan. Supaya apa? Supaya tugas yang diberikan buat kita di bagian kiri, di bagian utara akan kita laksanakan dengan tuntas untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Sebab akhirnya yang Tuhan sangat rindu daripada kita ialah bila hasil pelayanan kita dilandasi dengan doa, maka firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah, dan sejumlah besar iman datang dan percaya kepada Tuhan. Ini kerinduan kita, ini doa kita, dan gereja kita akan bergerak untuk melangkah ke depan melalui program-program yang kita anjurkan dengan doa yang diandaskan dengan landasan doa kepada orang-orang yang kita putus dalam pelayanan kita di PCM ini, ya. Jadi 3 perkara yang kita kongsikan hari ini, rahasia yang dikongsikan sekarang. Rahasia yang pertama untuk memudahkan penuaian jiwa-jiwa ini, ya. Sistem yang kita harus gunakan untuk memudahkannya ialah mengatur tugas pelayanan dengan baik. Ini bicara mengenai pengurusan manpower yang ada dalam gereja kita. Kemudian yang kedua, kita harus memilih orang yang tepat sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kedewasaan rohani kita. Lalu yang ketiga, maka rasul-rasul, pimpinan gereja kita, dan juga kepala-kepala pembina kita yang mendoakan setiap pelayan-pelayan yang kita bina, yang kita angkat untuk tugas-tugas pelayanan, ya. Barulah kita akan bergerak sebagai pasukan, ya. Kalau klub bola sepak boleh lakukan itu, ya, gereja Tuhan boleh lakukannya dengan lebih baik. Amin. Ya. Saya penyokong Liverpool, saudara. Ya. Jangan marah saya kalau kamu tidak menyokong Liverpool. Tapi saya melihat penyokong klub Liverpool ini, pemain-pemainnya yang hebat itu adalah pemain pelapis, ya, yang dilatih dari remaja, ya, kemudian diserahkan ke pasukan senior, kemudian dia menjadi orang yang hebat sebagai pemain. Ya, begitulah kita dalam gereja kita, saudara. Ya, dari anak muda kita harus latih juga supaya suatu saat mereka akan diangkat menjadi pemimpin dalam gereja ini, dan mereka akan dipakai dengan luar biasa. Boleh jadi diutus buka dan menanam gereja kita di kawasan lain. Haleluya, amin, amin. Suatu saat boleh jadi buka di Limpang, amin. Suatu saat boleh buka di Batu Niah, di Lombok, di mana-mana yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya, kita bukan untuk bersaing dengan gereja lain, tidak. Kita dipercayakan Tuhan untuk bekerja sama dengan gereja lain juga sebagai satu tubuh Kristus, ya, untuk melakukan dengan keikhlasan kita, melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami didorong, kami diberikan galakan, diberikan motivasi sesuai dengan firman Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan bekerja pada zaman rasul-rasul.
Dan begitulah pada hari ini, Roh Kudus yang sama, Tuhan yang sama, yang kami sembah, yang kami agungkan, Tuhan yang sama, dan tubuh Kristus yang sama, yang pada hari ini tersebar luas di seluruh dunia dan termasuk di Bandara yang miring ini. Secara organisasi kami PCM miring, tapi ada organisasi lain sebagai satu tubuh Kristus di bagian miring ini. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bergerak sebagai satu pasukan dalam gereja ini, dan juga tolong kami juga untuk hidup berlandaskan doa, hidup bekerja sama juga dengan tubuh Kristus yang lain. Sebab kerinduan kami Tuhan Yesus adalah untuk terus dipakai oleh Engkau sesuai dengan mandat-Mu buat kami untuk memuridkan bangsa, untuk menanam gereja, untuk memperbanyak jemaat, memperbanyak pelayan Tuhan yang siap sedia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Haleluya. Tuhan, kami belajar hari ini mengenai rahasia di sebalik pertumbuhan gereja itu adalah sistem yang memudah cara, yaitu Engkau mengajar kami bagaimana untuk mengatur pelayanan yang baik dan juga memilih pelayan-pelayan yang baik, yang tepat, dan supaya kami landaskan semua pelayanan kami dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang dan menyerahkan diri kami semua kepada Engkau telah tempatkan kami di bandara yang miring ini sebagai alat-Mu, sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bekerja sebagai satu pasukan. Urapi kami Tuhan dengan semua tugas dan pelayanan kami. Barulah kami akan melihat pertumbuhan gereja-Mu, barulah kami akan melihat firman Tuhan tersebar luas. Sekali lagi, barulah kami melihat bahwa berlaku pekerjaan Tuhan yang luar biasa, Pentakosta yang ketiga Engkau akan lakukan melalui kami. Ada revival melalui kami Tuhan Yesus, dan Engkau menugaskan kami untuk bekerja dalam hal yang kecil yang boleh mengatasi masalah-masalah yang boleh menimbulkan perpecahan dalam gereja kami. Tuhan, kami mau tackle semuanya melalui solusi-solusi yang Tuhan ajar kepada kami dari masa ke semasa. Haleluya. Pakailah semua pelayan-pelayan yang sedia ada di tempat ini, pimpinan yang ada di tempat ini, urapi kami semua. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu, sebab hari ini yang Kau mengajar kami tentang firman Tuhan ini, bangkitkan semangat kami untuk lebih setia dan lebih semangat untuk melakukan pekerjaan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sila duduk. Kita akan terlibat dalam perjamuan suci, dan kita ambil masa untuk nyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan dua pelayan Tuhan akan mengedarkan roti dan anggur perjamuan suci untuk kita. Dan bila terima, saya akan diri untuk menerimanya. Kita akan menerima bersama-sama.
akan pernah mengatasi kasih Bapa kepada kami yang telah mengutus anakmu Yesus dalam dunia ini sebagai juru selamat yang mati bagi kami, yang mencurahkan darahnya bagi kami, semuanya untuk penebusan dosa kami, semuanya untuk membeli kami dengan harga yang mahal, dengan lunas, sehingga bila kami ditebus, bila kami percaya, kami bukan lagi milik kami sendiri, kami bukan lagi milik dunia ini, tetapi milik Kristus. Dan bukan hanya sekadar hidup menjadi milik Kristus, tetapi hidup hanya untuk Kristus yang telah mati bagi kami. Oleh itu Bapak, kami rindu untuk memperingati apa yang telah Yesus lakukan, apa yang menjadi kasih karunia yang cuma-cuma dari rencana Bapa di surga untuk kami umat manusia. Dan kami yang percaya pada hari ini, kami peringati apa yang telah Yesus lakukan 2000 tahun lalu, bahwa tubuh Yesus dipecah-pecahkan bagi kami. Oleh karena bilur-bilurnya kami sembuh. Oleh karena tubuhnya yang dipecah-pecahkan, tubuhnya yang mati, maka kami memiliki hidup. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, angkatkan roti kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima roti ini bersama. Terima kasih Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya dan istirahatkan. Bahkan barang siapa yang sakit di antara kami saat ini juga, oleh karena bilur-bilur, oleh karena tubuh yang telah dipecahkan, oleh karena tubuh yang telah mati, oleh karena nyawa yang telah diberikan, kami saat ini memiliki hidup yang baru, memiliki kehidupan, memiliki kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, angkatkan cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima dari cawan ini. Haleluya. Mari kita angkatkan suara kita, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan. Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau mati bagi kami, Engkau mencurahkan darah bagi kami, Engkau menebus dosa kami, dan Engkau berikan kami hidup yang baru. Haleluya. Haleluya. Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena kematian-Mu, kalau bukan karena penyaliban-Mu, kalau bukan karena karya-Mu, kami tidak memiliki keselamatan. Kalau tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, yang ada hanya ada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sudah pesan kepada Tuhan untuk kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Adalah menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami penebusan Kristus, yang mengalami keselamatan, yang ada jaminan hidup kekal. Kita yang menerima roti dan cawan ini, tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Kita termasuk dalam golongan yang menjalankan, melaksanakan amanat agung untuk memberitakan kematian Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ada dua pengumuman untuk kita saudara. Yang pertama ada majelis ulang tahun BCM di Bintulu, ya. Itu akan diadakan pada 14 Oktober, ya. Ini bulan ini, bukan bulan depan ya, bulan ini. Jadi Pastor Stefanus dan juga jemaat di Bintulu menjemput kita, ya, mengundang kita, ya, mengundang kita untuk pergi di sana. Jadi saya sampaikan pesan ini untuk kita semua supaya siapa yang dapat pergi ke sana, kita boleh atur perjalanan kita bersama dan kembali dari sana juga bersama, ya. 14 hari bulan Oktober, hari Sabtu. Dan juga ulang tahun di Kucing, ya. Itu tanggal berapa saya bilang? Ya 15. Ya 15 November, ya. Jadi kita boleh atur juga untuk perjalanan ke sana. Ingat, ya, tidak saling sokong-nyokong antara gereja BCM ini, saling menguatkan antara satu sama lain. Ya. Mari kita ambil masa untuk berdoa sesaat sebelum kita masuk ke doa pemberkatan. Ya, silakan berdoa kita. Mari kita berdoa, terus kita akan memberi uang persembahan Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, Allah yang bergerak dalam kehidupan kami, memberkati, menyediakan segala yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, kesempatan hari ini kami boleh bersama memuji menyembah Engkau, mengangkatkan pujian, mengucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan atas perbuatan yang besar dan dahsyat yang kami terima sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarkan kami jemaat di sini Tuhan terus menjadi penyembah, terus menjadi orang-orang yang berharap dan bersandar terus kepada Engkau. Dan berdoa untuk jemaat BCM ini Tuhan supaya kami terus menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau Bapa, yang berakar dan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Setiap hari Tuhan kami merindukan waktu bersama Engkau Tuhan. Siang dan malam Tuhan kami akan merenungkan segala kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu kami ketahui Tuhan akan terus memerdekakan kami, akan terus membebaskan kami Tuhan daripada segala kehidupan yang lama Bapa, dan terus memperbaharui kami Tuhan supaya kami terus diberikan pikiran dan paradigma yang baru Bapa, untuk kami terus hidup Tuhan melakukan panggilan-panggilan yang Tuhan sudah
bagi kami Tuhan. Dalam setiap apanya Bapa, jemaat kami terus menjadi jemaat yang berharap dan bersandar penuh kepada Engkau. Kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan bergoyah, tidak akan takut menghadapi dalam situasi apapun yang diperhadapkan kepada kami. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat PCM yang lain di seluruh cabang Bapa, supaya mereka juga Tuhan menjadi pribadi yang kuat Bapa, yang setiap hari mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Engkau. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kepimpinan yang ada, berikan kesatuan, berikan mereka hati yang mengasihi, hati yang berbelas kasihan, dan hati seorang hamba untuk terus melayani Bapa dengan kuat gagah daripada Engkau, dengan pimpinannya daripada Engkau. Terus berkobar-kobar untuk melakukan pekerjaan yang besar di dalam kehidupan yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja kami masing-masing. Berdoa untuk kepimpinan kami yang tertinggi Bapa rohani kami, gembala pembina kami dari Pak Niko. Kami berdoa untuk Pastor Irwan, Pastor Daniel, Pastor Roland, dan juga pastor-pastor yang ada di seluruh cabang. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayakan mereka untuk menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus tambahkan pengurapannya daripada Tuhan ke atas mereka. Tambahkan Tuhan hati yang mengasihi, tambahkan semangat dan hati yang baru setiap hari Bapa kepada mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan setiap hari Bapa, supaya dalam setiap apa yang mereka kerjakan, yang ada di dalam tangan mereka, pimpinan-Mu Tuhan nyata dalam mereka, dan kasih-Mu Tuhan sempurna ke atas mereka. Segala apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang mencukupi, Engkau menjadi Tuhan yang melengkapi semuanya. Berikan mereka hati dan visi yang daripada Engkau Bapa, supaya setiap tindakan mereka, setiap pelayanan mereka, setiap perencanaan mereka Tuhan adalah perencanaan yang Tuhan sudah letakkan di dalam kehidupan mereka Bapa, dan mereka menjadi alat-Mu Tuhan melaksanakan segala isi hati-Mu bagi di mana mereka ditempatkan. Berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik, keluarga mereka Engkau lindungi dan cukupi Bapa, dan juga Engkau jaga mereka keluar dan masuk kemanapun mereka pergi Bapa. Penyertaan-Mu sempurna ke atas mereka, jauhkan mereka dari segala malapetaka bahaya, segala apapun bentuk, dan juga anak panah iblis tidak akan dapat mendekati mereka, karena ada perlindungan Tuhan, kuasa dalam Tuhan Yesus yang terus-menerus membungkusi mereka dan juga menjaga mereka kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa, kami terus isytiharkan berkat, kami terus isytiharkan segala yang baik, terus isytiharkan pimpinan-Mu ke atas mereka dan juga gereja kami dimanapun kami berada. Gereja kami terus menjadi pribadi yang kuat dan berimpact. Terima kasih Bapa, kami juga mau mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa Bapa supaya negara kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu, keluar masuk Bapa, investasi dan keluar Tuhan. Kami berdoa ekonomi kami juga Tuhan akan terus bertambah baik Bapa. Sosial kami juga Tuhan akan terus bertambah baik. Kami patahkan segala roh kejahatan yang membelenggu, segala hal-hal yang tidak baik yang bukan daripada Engkau, nilai-nilai yang dari dunia yang bukan daripada Engkau, kami hancur, kami patahkan semuanya, dan kami isytiharkan nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kerajaan Allah yang turun ke atas negara kami Malaysia, yang masuk ke dalam kepimpinan yang ada, yang masuk ke dalam keluarga-keluarga, yang masuk ke dalam bidang yang ada di seluruh negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk kepimpinan yang ada Tuhan, dari yang di-Pertuan Agung, dari Perdana Menteri, dari menteri-menteri yang ada, dan juga dari pemimpin-pemimpin di setiap peringkat yang ada. Kami berdoa Bapa supaya mereka juga terus diberikan Bapa roh kepimpinan yang daripada Engkau, roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap yang mereka perbuat, setiap yang mereka lakukan Bapa, mereka memiliki hati yang takut. Mereka akan dipimpin oleh Engkau sendiri Tuhan, sehingga mereka hanya melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan perkenankan untuk negara kami Malaysia, dan mereka menjadi alat Tuhan menyalurkan berkat, menyalurkan segala hal-hal yang Tuhan sudah siapkan untuk diterima oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih Bapa, jaga mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada Engkau untuk mengendalikan segala permasalahan, segala halangan, segala apapun bentuk yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka sehari-hari, supaya mereka Tuhan terus dipimpin dan terus mampu Tuhan untuk melakukan pekerjaan mereka kerana penyertaan Tuhan ke atas mereka. Terima kasih Bapa, berkati ekonomi kami, berkati kesatuan negara kami, berkati rakyat kami, dan setiap hasil bumi yang Tuhan Engkau berkati, supaya semuanya Tuhan akan dapat dinikmati secara maksimal oleh penduduk negeri Sarawak dan juga negara Malaysia. Terima kasih Bapa, kami isytiharkan berkat dan shalom ke atas negara Malaysia, supaya terus menerus
juga mau mengambil bahagian untuk turut serta Tuhan terlibat di dalam membangun pekerjaan di tempat ini Bapa, di dalam membangun tubuh Kristus lewat daripada keuangan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelolakan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau dan supaya nama Tuhan terus ditegakkan dan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Sila ambil masa untuk beri uang persembahan kepada Tuhan. Elsa, Elsa. Berkat-Mu melimpah terus-menerus sampai Maranatha. Sebab jemaat-Mu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada-Mu dan semakin meningkat secara rohani di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Dan semakin setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau tetapkan bagi jemaat. Haleluya. Kami akan keluar dari tempat ini Bapa, dan kami percaya dalam hari-hari yang akan datang ini Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa untuk Tuhan, dan sehingga kami akan bersinar dan akan membawa ramai jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau Tuhan Yesus kemanapun Engkau utus kami pergi, kami membawa damai sejahtera, kami membawa mujizat, kami membawa sukacita dan segala sesuatu yang indah daripada kerajaan Allah mengalir, membawa kehidupan melalui anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama dengan iman percaya kita bahwa Bapa di surga memberkati kita pada hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus setia
senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Urapan penyertaan daripada Roh Kudus Allah Immanuel yang terus-menerus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang dari surga dan kita sudah siap sebagai anak-anak yang dewasa dan menyongsong Dia, menyambut Dia di awan-awan yang damai. Haleluya. Kita terima semua berkat ini turun atas kita pada hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan